kan bisa. Makasih loh udah dibukain bangkunya. capek. biar vibes-nya dapat gitu. Ya, 2024 akhir tuh harus dapat gue vibes-nya berebutan kursi. Aduh, udah lewat tuh berebutan kursi mah. Sepi banget kampus ya? Parah, nggak kayak biasanya. Kalau lagi Pada libur libur gini, enaknya ini tau bang, mancing. Wah setuju sih, gue sepakat kalau mancing mah. Karena memang cuaca ya kan, terus butuh ketenangan. Terus kita bisa sambil apa ya? Bengong. Kontemplasi. Tidur. Gue pengen tuh mancing tapi pas lagi nebar joran nih set, diem pas diangkat voucher yang keluar. Voucher Indomaret. Voucher Alfamart gitu, pengen gue. Lo mancing yang ada di website itu ya? Yang dapat duit. Dapat judi menurut makan ini. Oh, gue pikir mancing yang di judi. Gue pernah nyobain tuh mancing di judi tuh. Pernah nyobain gue. Berhasil? Enggak sih. Bener. Emang mending mancing ikan udah paling bener. Paling bener ya mancing. Tapi Galatama. Ya Galatama bener. Lumayan itu, seenggaknya bisa dimakan. Iya sih. Cuman mancingnya jangan di Cibulan bang, di kolam Cibulan tuh kagak boleh, ada ikan dewa. Ikan dewa kagak bisa dipancing katanya. Apaan tuh ikan dewa? Punya Ahmad Dhani. Nah bener. Oh ada 19 ikan doang. Iya. Dewa 19. Dewa 19. Oh, jadi itu awal dari nama Dewa 19. Gara-gara ikan dewa. Ikan dewa. Nah. Ikan dewa tuh kalau kata warga sana dipercaya sebagai prajuritnya Prabu Siliwangi yang dikutuk terus berubah jadi ikan gitu. Katanya prajurit ini ada yang dikutuk berubahnya jadi harimau, ada yang jadi ikan, ada yang jadi oncom. Ih, kenapa nggak jadi singkong goreng aja? Padahal enak tuh singkong goreng, anjir. Kayak gitu, katanya dikutuk terus berubah gitu kan. Katanya mereka tuh berkhianat sama Prabu Siliwangi, terus akhirnya dikutuk, terus jadi ikan. Kayak gitu. Ya, terus kenapa bisa jadi ikan? Maksud gue nggak cuman gara-gara dikutuk doang, pasti ada something dong, dia ngelakuin kesalahan apa gitu, enggak? Ya, kayaknya sih kesalahannya itu adalah mungkin entah berkhianat atau membocorkan informasi negara ya. Jadi kayak Prabu Siliwangi kesel. Mungkin dia membocorkan informasi yang penting gitu, kayak Prabu Siliwangi besok akan ke daerah Cianjur misal. Terus dibocorin informasinya. Jadi nggak surprise. Akhirnya dikutuk. Apa yang bikin jadi spesial tuh ikan dewa? Gini loh, gue tahu Dewa Siwa, gue tahu keahliannya, kehebatannya Dewa Siwa, Dewa Krishna, ya kan itu dewa jelas. Bener. Tuh. Ikan dewa, iya berenang, dia sama aja. Berenangnya lebih itu aja, lebih luas berenangnya. Jadi katanya sih ikan dewa ini punya keunikan dan misterinya sendiri gitu. Ada yang bilang si ikan dewa di kolam ini itu dari dulu nggak pernah berkurang sama nggak pernah nambah. Sekalipun ada yang mati, jarang tuh ada ditemuin mayatnya. Mayat, ikan bisa dibilang mayat nggak sih? Enggak. Iya bener, jarang ada yang ditemuin tubuhnya gitu. Terus sekalipun dia bertelur, kita nggak pernah ngeliat telurnya, gitu kan. Terus habis itu misalnya kolamnya dikuras, katanya ikannya bakal hilang. Terus misalnya diisi air lagi, nanti ikannya tahu-tahu muncul. Berarti emang ikan itu sakti, bahwa cuman gara-gara dia kalau dikuras kolamnya dia nggak ada, terus ya, kalau diisi air terus ada lagi ya, gitu. Terus kalau dia mati nggak ketahuan badannya di mana gitu. Sesakti itu tuh ikan. Mitosnya sih gitu ya. Cuman sini aja ya. Gimana sih Bim? Canda mulu nih. Duduk sini lagi nih. Jangan diulang dong. Sini enak nih, nggak kena hujan. Iya. Aduh, tanganku kenapa begitu tadi? Nggak kena hujan. Nggak kena hujan. Udah ngelambai kan? Gitu kan? Kalau tadi kan hujan. Sampai mana tadi ya?
Ya ikannya sakti, soalnya kan dikuras dia hilang, terus begitu airnya dimasukin lagi ada ikannya. Iya, maksud gue ikan itu sesakti itu, bahkan sampai ya cuman perkara ikan dikuras itu nggak ada terus dikasih air terus ada lagi, menurut gue kayak nggak make sense aja menurut gue. Akuarium aja kalau dikuras nggak ada ikannya. Ya benar sih. Iya kan? Iya. Kalau diisi air dimasukin lagi ikannya, ada ikannya. Ya emang mitosnya begitu sih Bang, orang-orang pada nganggapnya sakti gitu kan ikannya. Kayak yang tadi gue bilang, ikannya nggak bisa nambah dan nggak bisa berkurang gitu. Sebenarnya kalau mau kita lihat di tahun 2022 ya kemarin tuh ada kejadian 20 ikan mati tiba-tiba. Kayak dia lagi bercanda tuh lah mati. Ikannya lagi bercanda. Ikannya mati, 20 lagi. 20. Kan ikan dewa, 19. Minus dong jadinya, gimana tuh jadinya? Kayaknya yang satu monyet deh. Bukan ikan. Bukan ikan. Anjir. Aduh, susah banget lagi tuh. Kok bisa gitu? Ya gak tahu ya, pokoknya kalau pas dia ikannya mati itu 20 kan 20 biji mati, terus akhirnya tuh ikan gak bisa kita bilang mayat sih ya. Jadi si badan ikan ini dikirim ke balai karantina ikan buat diteliti apa nih penyebab matinya selain kaget. Jantungan. Iya. Sama bercanda kelewatan tadi. Oh, bisa jadi. Gitu kan. Tapi ternyata katanya si ikan-ikan ini tuh terinfeksi bakteri. Gitu. Makanya mereka mati secara tiba-tiba 20. Terus sama balai karantina ikan dikasih saran supaya lebih rajin dibersihin kolamnya. Mungkin kayaknya ya kan kolam itu dipakai untuk berenang juga ya. Kayak ada orang Kudis berenang situ dah. Terus bakterinya nyampur ke air larut. Masuk ke ikannya mati. Gitu. Atau enggak ada orang TBC masuk ke air batuk, ikannya mati. Karena tapi kan katanya dewa. Katanya dewa, terus harusnya dewa kan panjang umur. Ya. Loki dewa mati sama Thor sama Thanos. Emang mati dia? Mati Loki yang varian itu. Mati. Kan yang muncul di series Loki kan varian yang lain, yang ada toppingnya. Di universe yang berbeda. Iya, yang varian di Earth 616 kan mati. Iya. Nah terus anehnya lagi ya kita balik lagi ke ikan tadi ya. Karena ini ikan dewa, ikan yang disakralkan sama masyarakat sekitar. Jadi ke 20 bangkai ikannya ini tuh nggak, ya biasanya kan kita kalau ngeliat ikan mati begitu ya makannya kali ya, digoreng, lumayan kan? Betul. Nah ini mereka dikubur, dikafanin, diazanin. Respect. Soalnya katanya kan kalau menurut kepercayaan masyarakat itu kan katanya ya ini tuh dulunya manusia. Excuse me. Diajanin. Iya betul. Muslim. Betul. Dulunya manusia katanya. Terus akhirnya diajanin dah tuh dikubur. Gitu. Tapi kalau udah pernah diteliti, berarti udah ada nama ikannya dong sekarang. Maksudnya gini, berarti kalau udah pernah diteliti, berarti dia udah punya nama Latin. Kayak misalnya kayak nama bunga bangkai, Rafflesia arnoldi. Biasanya kan nama Latin tuh. Kalau dia nama Latinnya Diego. Latin banget kan namanya. Lebih ke nama anjing ya. Enggak. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya kita teliti lagi setelah dilakukan penelitian gitu, ikan ini tuh sebenarnya ikan endemik Indonesia. Adanya tuh kayak di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, di Pulau Jawa itu juga ada. Nah dia ini masuk ke genus Thor. Oh, dewa petir. Nggak pakai H. Thor aja, T-O-R. Thor aja. Ya, jadi jauh lagi anjing, tahu-tahu ke Sulawesi. Genusnya Thor. Masuk ke famili Cryptinidae atau apa gitu. Intinya mereka ini masih berkerabat sama ikan mas. Tapi agak-agak beda dikit gitu. Jadi tapi emang bentukannya hampir sama sih. Iya, jadi kayak kepalanya tuh bentuknya ikan mas, nah badannya itu orang keker. Aduh. Atau enggak? Aderai. Iya. Kepalanya ikan mas, badannya monyet gitu. Aduh, susah banget lagi. Jadi pernah ngajarin ikan manjat. Ya itu bisa ikan dewa. Tuh. Bisa orang badannya monyet. Badannya monyet. Bener. Nah, jadi kepalanya bentuknya mirip ikan mas, tapi badannya agak panjang, gede kayak arwana gitu. Nah mereka ini bahkan ada di relief di Borobudur. Di Candi Borobudur tuh ada reliefnya
yang nyeritain kegiatan nelayan waktu nangkepin ikan ini, ikan dewa ini gitu. Jadi ini sebenarnya ikan pada umumnya kah, atau maksud gue konteksnya ini ikan pada umumnya kayak yang tadi lo bilang ikan emas gitu, dia masih ada kerabat dengan ikan emas. Sepupuan terus kali. Apa dia memang ikan jelmaan gitu, maksud gue emang ikan kutukan gitu? Ya tergantung lu mau lihat dari sudut pandang mana sih. Maksudnya kalau misalnya lu ngelihat dari sudut pandang warga sekitar, warga desa Cibulan itu, atau ya kemungkinan warga Kuningan lah pada kebanyakan, ya lu akan menganggap ikan itu sebagai ikan dewa, ikan yang jelmaan dari prajuritnya Prabu Siliwangi. Ya. Tapi kalau lu mau lihat dari secara ilmiah yang kayak tadi gue bilang, itu ikan udah ada genusnya, udah ada familianya. Dan ternyata ikan itu tuh ikan endemik di Indonesia, nggak cuma ada di Cibulan, tapi di Jawa Tengah ada, di Sumatera ada, di Kalimantan ada. Dan katanya ya, pada zaman Majapahit, era Mataram kuno, pas Borobudur baru dibangun itu, nah ikan ini tuh menempati kayak kasta tertinggi di dunia makanan gitu. Karena dia katanya memiliki gizi yang mirip-mirip sama salmon. Jadi ikan ini punya gizi tinggi pada eranya, maksudnya? Ya. Lu kalau bisa makan ikan dewa, ya lu kasta lu tinggi lah gitu, nggak sembarang orang kerajaan. Betul, gitu yang bisa makan itu gitu. Lagian juga kalau misalnya kita nggak sepaham sama pendapat warga sekitar yang bilang kalau ikan ini jelmaan prajurit Prabu Siliwangi, ya nggak masalah juga. Toh juga selagi mitos ini nggak merugikan masyarakat umum, bahkan membawa manfaat buat warga sekitar, ya kenapa harus dipermasalahkan gitu kan. Itu bisa menjadi nilai ekonomis juga buat mereka kan, kayak wisatawan pada kepo akhirnya dateng lihat-lihat, wah ikan dewa mana sih, ikan dewa apakah benar mirip Ahmad Dhani atau dan lain-lainnya, ternyata tidak gitu kan. Ya maksud gue masuk akal sih kalau memang ada nilai ekonomis, arahnya wisata, kalau gue masih make sense lah, maksudnya itu semua kan bagian dari cerita rakyat ya. Betul. Dibilang mitologi, ada yang bilang ini sejarah, ada yang nulis dibilang sejarah, ada yang nulis gitu, dibilang mitos tapi ada faktanya. Gitu aja. Kayak cerita-cerita kayak yang di Padang itu kan, yang di Sumatera Barat, Batu Malin Kundang. Iya betul. Ya, itu kan jadi tempat wisata kan, akhirnya betul. Cerita itu. Jadi kurang lebih ada nilai ekonomis dan buat kemaslahatan lokal aja betul. itu. Buat kemaslahatan warga sekitar ya oke lah. Kita mancing di sana seru kali ya? Boleh kayaknya ya. Ngetes aja, gue pengen tahu sesakti apa tuh ikan. Anjay. Gitu. Maksud gue masih kena tipu nggak sama kail? Masa dewa bisa kena tipu sama kail kan gitu, kita nggak tahu. Gue nggak tahu, ntar tato jadi bala gitu, mancing bala. Lebih ke instan karma sih, kita baru nyemplungin joran, pipi biru ditonjok sama warga. Bolong kali, bolong. Didengkulin. Udah lah, kita kalau mau ke sono nggak usah mancing, ngeliat aja ikan. Ngeliat aja. Kita ajak berenang. Bisa lebih tenang. Betul, ya kan. betul. Emang boleh berenang bareng di situ? Boleh. Oh boleh. Boleh. Gue baru tahu lagi di Kuningan. Asal jangan digigit aja ikannya. Di Kuningan nih. Di Kuningan. Deket epicentrum. Aduh, nggak jauh dari Sudirman berarti ya. Deket Tiabudi. Aduh, dia di gedung apa adanya? Di Sampurna Strategik. Jadi ntar kalau misalnya kita capek agak ke belakang dikit makan nasi belek. Aduh, iya lagi ada. Nasi belek kali sekarang ada. Ayo enggak sih. Mumpung masih jam segini. Iya, mumpung masih ya dikit lagi lah ajan sampai sono buka. Ya bener ya. Bim, lo sini Bim. Kenapa lo sono? Oh iya. Salah. Parkiran di sini ya? Iya. Lupa gua.